merupakan metode penskalaan yang disesuaikan pada respon data untuk penskalaannya pun terdiri dari respon-respon yang diberikan oleh responder. Jadi penskalaan model Likert itu yang digunakan untuk apa? Untuk memberikan respon. Nah, memberikan respon, kemudian untuk memunculkan stimulus kan seperti itu. Kemudian stimulus itu diukur. Prosedur penskalaan respon dengan metode penilaian yang dijumlahkan didasari oleh dua pertimbangan pokok, yaitu satu, bahwa stimulus yang akan diskalakan memiliki karakteristik favorable atau tak favorable yang jelas. Karakteristik kualitas yang disukai adalah kualitas yang normatif, dianggap baik, diinginkan atau dipertimbangkan gitu ya. Jadi nanti di penskalaan itu kan nanti ada karakteristiknya favorable atau unfavorable kan seperti itu. Itu yang digunakan untuk memunculkan respon. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan yang favorable atau unfavorable itu adalah stimulus. Nah, responnya nanti bagaimana gitu. Kemudian yang B yang merupakan respon positif, ya ini responnya terhadap stimulus favorable, dan respon negatif terhadap stimulus tak favorable harus diberi bobot yang lebih tinggi daripada respon negatif terhadap stimulus favorable, dan respon positif terhadap stimulus tak favorable. Kemudian seperti ini, ketika nanti ada penskalaan kemudian ada pernyataan gitu kan, itu yang stimulus favorable atau stimulus yang dari pernyataan favorable itu positif ya, respon positif dinilai dengan bobot yang tinggi daripada respon negatif dari stimulus favorable ataupun stimulus tak favorable. Jadi seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi kita pergi ke slide yang kedua untuk pernyataannya. Ya, ini bentuk respon berisi 5 kategori ordinal. Ini kita sudah sering mendengar ya. Ini di dalam kuesioner. Pertama ada sangat tidak setuju, kemudian yang kedua tidak setuju, yang ketiga entahlah, kemudian 4 setuju, 5 sangat setuju. Contoh ada stimulusnya, ada pernyataan bunga mawar itu sebagai objek untuk kita menilai. Kemudian ada pernyataan seperti ini, dengan pernyataan mawar adalah bunga yang indah ya. Karakteristik kata indah itu adalah suatu sifat yang baik atau yang diinginkan. Maka stimulus itu yang dikatakan favorable. Nah, kemudian apa yang tidak favorable atau unfavorable? Nah, misalnya gini, mawar adalah bunga yang kurang menarik. Misalkan kayak seperti itu, ya misal itu unfavorable. Nah, itu seperti itu pernyataannya. Kemudian mari lihat tabel slide nomor 4 agar lebih jelas ya. Kita pergi ke slide yang nomor 4. Nah, ini di sini ya ada tabelnya ini. Mari kita bisa dilihat itu ada STS itu sangat tidak setuju dan seterusnya dan seperti itu. Contoh tabel penskalaan Likert. Nah, ini seperti ini. Ini pernyataannya, mawar adalah bunga yang indah dengan total responder 200 kan seperti itu. Ini yang favorable. Nah, kan seperti itu. Penjelasan tabelnya seperti ini. F sama dengan frekuensi itu ya, yang kotak sebelah kiri itu ada F, itu adalah jumlah respon yang menjawab dengan jumlah total 200 dari 200 responden. Nah, yang STS itu ada 4, STS ada 36 sampai seterusnya sampai SS. Itu jumlahnya 200 F ya. Itu F ya. Kemudian P di bawahnya, untuk mencari P itu sama dengan F dibagi N. Nah, artinya ketika kita melihat di kategori STS ya, misalkan sangat tidak setuju, proporsi STS itu proporsi sangat tidak setuju ya. Caranya ya itu kan hasilnya kan 0,020. Hasil dari 4 dibagi 200 sama dengan 0,020. Nah, kemudian di bawahnya PK, gimana cara mencarinya? PK itu apa? Proporsi kumulatif adalah atau proporsi dalam suatu kategori respon ditambah proporsi ke semua kategori di sebelah kirinya. Contoh, ini simpel aja kok ini.
PK di kategori E ya, itu kan hasilnya 0,495. Itu hasil dari PKE sama dengan ya itu PE, proporsi PE ditambah proporsi TS ditambah proporsi STS ya, jumlahnya sama dengan 0,495. Simpel aja gitu aja kan gitu ya. Nah, kemudian PK min T adalah titik tengah proporsi kumulatif yang dirumuskan dengan sebagai setengah proporsi dalam kategori bersangkutan ditambah proporsi kumulatif pada kategori di sebelah kirinya. Rumusnya sebagai berikutnya. Ini ya, sudah ada rumusnya, simpel aja kok. Nah, contohnya ini les PK T untuk kategori E itu kan hasilnya 0,348 ini kan ini. Nah, ya ini hasil penjumlahan dari ini. Nah, udah ada rumusnya, simpel aja kok ini. Rumusnya juga gampang diingat. Ya, ini cara menghitungnya kan seperti itu. Nah, lanjut ya, selanjutnya ya ini kita perhatikan sebentar aja. Ini yang di atas ini ya diperhatikan, kemudian yang ini kita akan bahas yang ini maksudnya apa ya. Lanjut. Nah, skor Z. Nah, kita akan membahas skor Z. Ini adalah skor Z ini min 2. Jadi kita lihat ya, ini skor Z ini. Nah, ini dari mana skor Z, cara menghitungnya. Nah, kita lihat penjelasannya dulu. Mana? Jadi skor Z itu adalah nilai yang diperoleh dari PK min T yang dilihat dalam tabel deviasi normal standar lampiran A. Dari mana? Ya, dari mana ini skor Z? Dari tabel deviasi normal standar. Jadi sudah baku, sudah ada ketentuannya, ada tabelnya di lampiran A. Itu adalah sebuah banyak tabel isinya angka-angka. Kemudian ketika kita contohnya ini PKT, kita ingin melihat skor Z di kategori PKT E gitu kan. Nah, di kategori E gitu kan. Nah, kemudian kita melihat dari ininya 0,348 nanti diluruskan dengan barisnya, kemudian ditemukan skor Z. Nah, kemudian ditemukan skor Z min 0,391. Nah, seperti slide 4 tadi ini. Min 0,39. Nah, kemudian di keseluruhan nilai Z bagi masing-masing kategori respon diletakkan di garis kontinum di slide 5. Kemudian dilakukan transformasi linear yang menggunakan persamaan linear Y sama dengan 2,326 plus 1 dikali X dan diperoleh dalam slide 5 bawah. Nah, ini yang pertama. Kemudian di seluruhan nilai Z bagi masing-masing ini ya. Ini. Kemudian hasil dari persamaan linear diletakkan pada garis kontinum ini. Ya. Kemudian apabila karakteristik stimulus yang akan diskalakan adalah tidak favorable, maka susunan kategori dalam penyajian data responnya perlu dibalik seperti pada tabel dengan misal seperti ini. Jadi ketika kita ingin menyusun penskalaan gitu kan, unfavorable atau tidak favorable ya dibalik. Yang sangat setuju sebelah kiri dan STS sangat tidak setuju sebelah kanan gitu kan. Nah, ini untuk F proporsi PK-nya itu tetap sama, itu kan seperti itu, tinggal menyesuaikan. Nah, itu. Nah, ini ditemukan garis kontinum ini. Garis kontinum kan ini 1 0 1 2 3 0 min 1 min 2 itu. Kemudian di bawahnya ini ketika melihat persamaan Y ini ditemukan seperti ini X. Kemudian melihat Y-nya itu. Lanjut ya. Skor Z dari unfavorable. Kemudian dilakukan transformasi linear dengan menggunakan persamaan Y sama dengan
2,170 plus 1 kali X diperoleh kontinum interval dengan respon terendah pada 0 seperti di bawah. Nah, ini ditemukan kontinum interval. Interval kan miring gini kan ya, interval ini kayak 0, 1, 2, 3 dipasang. Dengan dipasang aja di sini sesuai urutan SS, SE, TS, STS gitu kan. Kemudian ini skor Z-nya ini seperti biasa ditentukan. Ini PK-nya berapa nanti dilihat. Nah, ini nilainya berapa. Kalau min 2 berarti seperti ini SS. Berarti diletakkan di sini min 2. Min 2 lebih 170 ya, di sini ditarik tanda panah. Kemudian transformasi akan tampak seperti di bawah ini transformasinya ini. Hasil transformasi ini bila diletakkan kembali pada garis kontinum maka akan tampak sebagai berikut. Nah, ini gampang kan, simpel aja. Wes, udah selesai. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Mas Fahmi dan teman-teman, Pak Yai, Barokallah, mohon maaf lahir dan batin, cuy. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses, semoga paham. Amin. Sukses selalu untuk semuanya.